suatu metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, entah itu maksimum atau minimum terhadap suatu fungsi linear dengan memperhatikan kendala-kendala berbentuk pertidaksamaan linear. Nah, mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi biasanya disebut fungsi tujuan. Misalnya itu untuk mencari keuntungan, biaya, atau waktu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, di sini ada suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang dimana ini dialami oleh Bu Maryam. Di sini Bu Maryam rencananya ya akan membuat 2 jenis menu dalam usaha yang bahan bakunya adalah buah-buahan. Apa aja menunya? Ya, ada jus buah dan salad buah. Nah, dalam jus buah dan salad buah itu mengandung komposisi buah yang berbeda-beda, tetapi jenis buahnya itu sama. Nah, lihat di sini ya, untuk membuat satu porsi jus dibutuhkan 2 buah apel jeda diracik oleh Bu Maryam. Jadi ini adalah jus khas dari tokonya Bu Maryam. Nah, di sini Bu Maryam untuk membuat satu porsi jus dibutuhkan 2 buah apel dan 1 buah jeruk. Sedangkan untuk satu porsi salad dibutuhkan 1 buah apel dan 2 buah jeruk. Nah, di sini Bu Maryam menyediakan buah setiap harinya 20 apel dan 24 jeruk. Jadi di sini kita memfokuskan kepada komposisi utama atau bahan utamanya yaitu apel dan jeruk, sampingkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini Bu Maryam sudah memberikan harganya untuk masing-masing menunya. Ada jus itu dengan satu porsi harganya itu Rp5.000 dan untuk salad itu satu porsinya dihargai dengan Rp4.000. Nah, di sini pastinya ya untuk yang berjualan, untuk yang berbisnis itu ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi di sini juga Bu Maryam ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari kedua menu tersebut di setiap harinya. Nah, ayo nih sekarang kita bantu Bu Maryam menghitung berapa porsi dari masing-masing menu di setiap harinya agar mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi di sini kita akan mencari berapa porsi jus, berapa banyak ya porsi jus dan berapa banyak porsi salad buah yang harus dijual oleh Bu Maryam agar mendapatkan keuntungan yang paling maksimal di setiap harinya. Oke, yang pertama kita masuk ke permisalan ya. Untuk menyelesaikan soal dari program ini ya, pertama itu kita harus permisalan agar variabel satu dengan yang lain itu tidak terkecoh ya. Yang pertama kita misalkan X itu adalah jumlah jus buah yang dibuat. Nah, kalau Y itu adalah jumlah salad buah yang akan dibuat. Selanjutnya kita membuat fungsi kendala yang dimana fungsi kendalanya itu apel 2X ditambah 1Y kurang dari 20, yang dimana kan X itu adalah jus ya dan Y itu adalah salad. Sedangkan tadi kan dari permasalahannya kalau ingin membuat jus itu kita butuh 2 apel dan untuk membuat salad itu kita membutuhkan 1 apel, yang dimana stok bahan yang dipunyai oleh Bu Maryam setiap harinya untuk apel itu sebanyak 20 buah. Nah, untuk kendala jeruk itu 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24, yang dimana artinya dalam satu porsi jus itu membutuhkan satu buah jeruk dan dalam satu porsi membutuhkan 2 buah jeruk, yang dimana porsi yang telah atau stok yang telah Bu Maryam sediakan setiap harinya itu untuk jeruk itu sebanyak 24 buah. Nah, sekarang ada syarat non negatif yang dimana X itu harus lebih dari 0 dan Y harus lebih dari 0. Kenapa? Karena di sini kita lihat X itu kan adalah jumlah jus buah yang dibuat, yang dimana setiap harinya itu kan harus ada porsi yang keluar ya, yang dimana paling minimal banget itu 0. Jadi tidak mungkin Bu Maryam memproduksi itu negatif. Jadi di sini ada syarat khusus yaitu lebih dari sama dengan 0. Sama juga dengan salad buah. Jadi tidak mungkin Bu Maryam membuatnya dalam bentuk minus gitu. Nah, selanjutnya keuntungan maksimum
maksimum, yang dimana tadi kan harga dari satu jus buah itu adalah 5.000 dan harga dari salad buah itu 4.000, sehingga keuntungan maksimum kita misalkan dengan Z sama dengan 5.000 dikali X ditambah 4.000 dikali Y. Nah, titik-titik yang diperoleh dari potongan garisnya itu ada 10,0, ada 0,20, ada 24,0, ada 0,12. Nah, ini tuh kita peroleh dari titik-titik yang kita peroleh dari fungsi kendala yang telah kita operasikan sebelumnya. Selanjutnya ada titik potong kedua garis kendala. Jadi setelah kita mengetahui titik-titik yang kita ketahui tanpa ada titik potong ya dari fungsi kendala yang kita peroleh, itu kita harus tahu nih titik potongnya di mana. Pasti ada titik potongnya ya. Kalau ada dua garis pasti ada titik potongnya untuk di program linear. Nah, di sini ada 2x ditambah y sama dengan 20, kita operasikan seperti yang terlihat di layar, itu menghasilkan x sama dengan 5,33 dan y itu menghasilkan 9,34. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai z di titik sudut, yang dimana ada titik 0,0, yang dimana berarti keuntungan maksimumnya itu adalah 0. Dan apabila di titik 10,0 itu keuntungan maksimum itu di 50.000. Selanjutnya apabila di titik 0,12 itu keuntungan maksimumnya di 48.000. Sedangkan kalau di titik 5,33 dan 9,34 itu keuntungan maksimumnya itu 64.010 rupiah. Sehingga kesimpulan dari umum Z sama dengan 64.010 rupiah terjadi pada X yang bernilai 5,33 dan Y yang bernilai 9,34. Karena jumlah harus bilangan bulat ya kan, kalau buah itu kan langsung kita porsi nih, 1 buah, 2 buah, jadi kita bulatkan 5,33 menjadi 5 dan 9,34 kita bulatkan menjadi 9 untuk mendapatkan untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar kurang lebih 64.000. Nah, teman-teman agak pusing ya kalau dari tulisan saja. Nah, di sini kakak sediakan grafiknya. Nah, tadi kan ada titik 0,0. Nah, di sana lihat ada titik 0,0, ada titik 10,0 dan ada titik 0,12 dan ada titik potong yang titik merah itu 5,33 dan 9,34, yang dimana daerah warna hijau itu merupakan daerah hasilnya dari pernyataan-pernyataan yang telah kita buat dalam permodelan matematika. Nah, di sana bisa dilihat ya teman-teman, sudah diketahui bahwa hasil maksimum atau keuntungan maksimum yang didapatkan oleh Bu Maryam dalam setiap harinya itu Bu Maryam harus mencapai di titik yang merah, yang dimana nilai X-nya itu 5,33 dan nilai Y-nya itu 9,34, yang dimana jika kita bulatkan berarti dalam setiap harinya itu Bu Maryam harus menjual 5 porsi jus dan 9 porsi dari salad untuk mendapatkan keuntungan maksimum yaitu 64.000. Nah, di sini ada juga kesimpulan dari penjualan jus dan salad buah Bu Maryam. Yang pertama, Bu Maryam atau pedagang memiliki batas jumlah apel dan jeruk yang bisa digunakan setiap hari. Jadi tidak semua jumlah jus dan salad bisa dibuat sesuka hati, harus sesuai dengan batas bahan yang tersedia. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ada resep atau racikan-racikan sendiri ya dari Bu Maryam tentang perpaduan antara jeruk dan apel pada produk jusnya dan pada produk saladnya. Yang kedua, setelah digambar grafiknya terlihat ada daerah biru ya atau hijau tadi yang menunjukkan semua pilihan yang mungkin dan masih memenuhi batas bahan. Jadi yang hijau ini kenapa nggak di luar yang batas ini? Karena kan kita juga melihat nih stok yang dimiliki oleh Bu Maryam di satu hari tersebut berapa. Jadi yang daerah warna hijau ini yang memenuhi dari stok yang disediakan oleh Bu Maryam setiap harinya. Nah, dari semua titik di daerah tersebut, titik yang merah atau 5,33 dan 9,34 lah yang memberikan keuntungan paling besar, yaitu sekitar 64.000 per harinya. Jadi, jika pedagang atau Bu Maryam ingin keuntungannya maksimum, ia harus membuat 5 porsi jus
dan 9 porsi salad di setiap harinya. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Bu Maryam apabila terjual 5 porsi jus dan 9 porsi salad itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 64.000. Oke, cukup sekian pembahasan dari kakak mengenai program linear yang diterapkan dalam bisnisku atau bisnisnya Bu Maryam ya di sini. Jadi teman-teman apabila ingin membuat bisnis bisa nih menggunakan metode atau materi dari program linear. Oke, cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.